Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita sayangi Ibu Ketua BKMT dan GoOW, Ibu Susi, Ibu Ketua DPRD, Ibu Irawani dan jajarannya, juga seluruh undangan dari organisasi wanita di pesisir selatan. Kita doakan semua yang telah terlibat dalam acara ini, semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Terutama yang telah mengundang saya kemari, yaitu perkumpulan sahabat Halimah Lidrus Sumbar. Kita doakan semoga semuanya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Tentu juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, kelak di akhirat jadi calon-calon penghuni surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenalilah dirimu wahai wanita, tema kita pada hari ini. Kamu harus tahu bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nih kaum perempuan gak dianggapnya kayak setengah barang. Perempuan itu kalaupun lahir dibiarkan hidup hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki belaka, yang kalau masuk usia nikah itu dipakaikan bendera di atas rumah, laki-laki ngantri. Malam ini dengan Bapak Fulan, besok malamnya lagi dengan Bapak Palkan, besok malamnya lagi dengan yang lain lagi, sampai datang menstruasi atau hamil. Nanti kalau udah melahirkan tinggal dilihat anaknya mirip bapak yang mana untuk dinasabkan dengannya. Ibu-ibu saudara sekalian, itu kalau dibiarkan hidup-hidup. Selebihnya banyak di antara mereka seperti yang kita baca di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi kabar gembira bahwa istrinya sudah melahirkan seorang anak perempuan, wajahnya menjadi memerah bahkan menghitam karena marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih, ngumpet-ngumpet dari kaumnya, jangan sampai ada temannya yang tahu kalau dia punya anak perempuan. Karena malu yang luar biasa, mereka pun kemudian menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sampai bahkan ada yang kalau melahirkan istrinya itu langsung dibuatkan lubang, dilihat anaknya laki atau perempuan. Kalau laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Kalau lahir perempuan, putuskan tali pusarnya, dikuburkan saat itu juga, bahkan sebelum sang ibu, sang bapak sempat melihat anaknya rupanya seperti apa. Kayak begitu perempuan. Kita nih alhamdulillah tidak hidup di zaman yang seperti itu. Alhamdulillah Islam sudah memuliakan kita. Alhamdulillah
meninggikan derajat kita kaum perempuan. Alhamdulillah, Islam menjadikan lelaki atau perempuan jika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menerimanya. Islam tidak membedakan gender. Lelakikah kamu, perempuankah kamu? Surga terbuka lebar bagi siapapun yang mau menuju ke arahnya, sebagaimana neraka juga terbuka lebar bagi laki-laki maupun perempuan yang menuju ke arah sana. Jadi pilihannya ada pada diri sendiri, mau menuju kepada jalan surga atau mau menuju na'udzubillah kepada jalan neraka. Islam memuliakan kita, Bu. Islam memuliakan kita, Kak. Saya pernah dengar di masa jahiliyah, guru saya cerita, di masa jahiliyah dulu itu kalau perempuan dijadikan istri itu sama sekali nggak setara sama laki-laki. Istri itu nggak boleh tertawa di hadapan suaminya. Kalau ada istri yang berani tertawa di hadapan suaminya, suaminya boleh cabut satu gigi dia. Kebayang nggak? Kalau hidup di zaman itu kayaknya ompong semua nih. Nggak ada yang pada punya gigi kita. Tapi alhamdulillah, Islam memuliakan kita, Bu, Kak, Dek. Dari yang asalnya dibunuh hidup-hidup sampai menjadi bidadari-bidadari kecil yang dapat membawa orang tuanya menuju surga. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, ketiganya dibesarkan, ketiganya sampai bisa jadi anak-anak perempuan yang solehah, ngerti caranya sholat, ngerti caranya ibadah, menutup auratnya dengan baik, paham bahwa hidupnya di atas muka bumi ini mau mencari ridha Allah, paham bahwa manusia yang seharusnya diikuti di atas muka bumi ini, imam kita semua adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun laki-laki yang punya 3 anak perempuan dan ketiganya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, kanat lahu itqun minan nar, anak perempuannya tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sampai-sampai sahabat beberapa angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Nabi Muhammad tersenyum kemudian mengatakan, "Wa man kanat lahu jariyatan," termasuk juga yang punya 2 anak perempuan, jika keduanya dididik, jika keduanya dibesarkan, jika keduanya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ibu-ibu saya sekalian, sejak Nabi Muhammad berkata seperti itu, para sahabat kalau istrinya melahirkan, begitu terdengar suara tangisannya, dia akan bertanya, "Anak saya laki-laki apa perempuan?" Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang anak kamu perempuan, alhamdulillah. Lebih keras lagi suara hamdalahnya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mohon untuk tidak foto ya.
Sekali lagi saya sampaikan, mungkin ada yang baru datang, saya di luar berniqab, tapi saya sekarang di sini saya ingin bertatap muka dengan orang Painan. Saya ingin pandang wajah-wajah saudari-saudari saya, umat Nabi Muhammad, calon-calon penghuni surga insya Allah. Karena saya ingin memandang, saya juga ingin dipandang. Karenanya saya lepas niqab saya. Saya juga berharap semua yang berniqab boleh buka niqabnya, biar kita bisa saling tatap muka, bukan tutup muka. Sekali lagi saya sampaikan, untuk nggak foto nggak video ya. Setuju? Baik, saya lanjutkan lagi. So itu sekalian saya muliakan, dari yang dikuburkan hidup-hidup malah menjadi bidadari yang akan bisa menarik tangan orang tua masuk ke dalam surga, mencegah orang tuanya dari api neraka. Kamu harus paham, kenali dirimu, kamu adalah bidadari-bidadari bagi orang tuamu. Kamu, jika benar hidupmu, kamu akan menggandeng orang tuamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menempatkanmu di posisi yang semacam ini, wahai umat Nabi Muhammad yang perempuan. Kita ditempatkan sedemikian tinggi, sampai kalau menjadi dewasa kemudian menikah, dari yang asalnya laki-laki hanya menjadikan perempuan sebagai pemuas hawa nafsu mereka belaka, atau sekedar untuk menyambung keturunan bagi laki-laki belaka, menjadi seorang perempuan yang bahkan menjadi bagian dari surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ada surganya, dunia ada senangnya, dunia ada kenikmatannya, ada matanya, ada mit'ahnya, ada kesenangannya. Wa khairu mata'iha, seindah-indah kesenangan di dunia, al-mar'atu salihah, adalah istri yang solehah. Kamu ketika jadi istri dan kamu adalah seorang istri yang solehah, kamu menjadi sekeping surga dalam hidup suamimu itu. Kamu menjadi sekeping surga dalam hidup suamimu. Makanya surganya perempuan yang solehah, istri yang solehah itu dekat sekali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sallat fardha, shamat syahra, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya bagus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gak pernah tinggal sholat, hubungan antara Allah terjaga dengan baik, shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang baik, yang dia hutang selama Ramadan karena berhalangan, karena datangan haid atau menstruasi atau nifas misalnya, dia mengqadha di hari-hari yang lain, dia bagus puasanya. Wa ata'at zaujaha, andai pun dia tidak punya amal soleh yang lain, andai pun seorang perempuan dia sholatnya bagus, puasanya bagus, dia tinggalkan yang haram, dia tutup auratnya dengan baik, dan dia nggak punya amal soleh yang lain, nggak punya banyak sedekah, nggak punya puasa sunnah, nggak punya tahajud, nggak baca zikir, misal
tapi wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, dia bagus memperlakukan suaminya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat nanti dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Surgamu dekat, wahai para istri. Meskipun si neraka juga jadi dekat. Jadi istri itu dekat sama surga, dekat juga sama neraka. Kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Apabila ada seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, saya sepanjang hidup sama kamu sengsara terus-terusan, kamu tidak pernah berbuat baik pada saya, kamu gak pernah menyenangkan hati saya hidup sama kamu sejak awal pernikahan rasanya kayak di neraka, kamu gak pernah menyenangkan hati saya sama sekali. Ucapan yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Jadi istri, aman neraka dekat, sama surga juga dekat. Mudah-mudahan kita bisa kenalin diri kita, sehingga kalau jadi seorang istri, ia adalah istri yang solehah, menjadi sekeping surga di atas muka bumi ini bagi suaminya, hingga kelak di hari akhirat nanti boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Amin ya rabbal alamin. Dari menjadi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga akhirnya kata Nabi Muhammad, kalau seorang perempuan melahirkan anak, maka surga menjadi berada di bawah telapak kakinya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini kemuliaan untukmu, Bu. Dari yang asalnya nggak dianggap seperti barang belaka, jadi tempat laki-laki memuaskan nafsu birahinya, menjadi seorang perempuan yang Allah letakkan surga di bawah telapak kakimu itu. Bayangkan seperti apa kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu. Kamu menjadi seseorang yang mulia. Muliamu ada pada ikut dalam ajaran agama Islam. Kemuliaanmu itu ada pada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaanmu itu ada pada mengikuti ajarannya Nabi besar Muhammad. Bukan Bu, Deka, muliamu bukan terdapat pada cantiknya wajahmu. Bukan. Jadi jangan ada yang berpikir di sini kalau saya cantik saya akan jadi perempuan mulia. Suami saya nggak akan kemana-mana. Ini hidung kurang mancung, saya pergi aja dah ke Jakarta buat operasi plastik. Nggak usah. Nggak usah sibuk-sibuk mau mancungin hidung. Nggak usah sibuk-sibuk mau tanam benang di muka. Nggak usah sibuk-sibuk mau sulam alis, sulam bibir, Bu.
disulam, ditarik benang, udah kayak kain aja. Yang di kota-kota besar, maksud saya yang di Jakarta tuh banyak yang kayak begitu. Ibu-ibu yang di Painan sini nggak usah ikut-ikutan. Ini kelihatannya nggak ada operasian ini. Asli ya Bu ya. Tenang, muliamu bukan dari sana Bu. Muliamu bukan dari sana. Betul, kamu harus merawat wajahmu, merawat anggota tubuhmu sebagai bagian dari mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fama bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kamu harus ceritakan, kamu harus jaga, kamu harus rawat kenikmatan tersebut. Akan tetapi bukan artinya kemudian kamu pikir kalau saya cantik, saya mulia, sehingga kamu kemudian mengejar sesuatu yang sifatnya fana semacam itu. Enggak begitu caranya. Bukan. Muliamu bukan pada mancungnya hidungmu, muliamu bukan pada mulusnya kulitmu, muliamu bukan pada wajah cantikmu itu. Bukan. Kemuliaanmu ada pada mengikuti ajaran agama Allah. Kemuliaanmu ada pada mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kita mulia kalau dimuliakan sama Allah. Kita mulia kalau dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu, muliamu bukan ada pada kekayaan. Enggak Bu. Jangan kamu berpikir bahwa kalau kamu kaya kamu mulia. Enggak gitu. Itu pemikiran yang sudah dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama wa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang nih, manusia nih, kalau dikasih kekayaan, dikasih ujian berupa kekayaan, dia akan bilang, Tuhan telah memuliakan saya. Dan kalau dia diberi ujian berupa sempitnya rezeki, dia akan bilang, Tuhan telah menghinakan saya. Allah sudah menghinakan saya. Hidup saya jadi hidup yang hina. Kalla, kata Allah, enggak begitu. Enggak begitu. Hidupmu enggak jadi mulia dengan banyaknya harta yang kamu punya, pun tidak menjadi hina karena sedikitnya harta yang kamu punya. Enggak. Saya sampaikan kepadamu, tidak. Bukan hanya mulia, bahkan bahagia pun tidak. Senang pun enggak. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang hartanya banyak. Bu, hidup mereka juga enggak jauh-jauh dari derita. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang saldonya saya bingung gimana cara bacanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, apakah hidupnya kemudian jadi hidup yang enak gitu? Dia kemudian hidup menjadi hidup yang bahagia, hidup yang mulia? Enggak juga, ibu-ibu saudara sekalian. Enggak juga. Banyak di antara mereka yang menderita, banyak di antara mereka yang susah hati, banyak di antara mereka yang menjadi pasien dokter-dokter jiwa karena dia merasa berada dalam keadaan depresi,
Banyak. Tidak tergantung dari banyaknya harta yang dipunyai. Adik-adik juga jangan mikir, saya nih bisa hidup mulia kalau saya punya suami. Selagi saya jomblo, saya akan selalu jadi Jones, jomblo ngenes. Enggak deh, enggak. Kamu mulia, kamu bahagia sebagai hamba Allah. Kamu mulia, kamu bahagia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian, kemuliaan tidak pada kecantikan, kemuliaan pun tidak pada kekayaan, kemuliaan pun tidak pada status istri orang, ataukah udah menikah kemudian nggak punya anak. Wah, nih hidup saya hina, hidup saya nggak mulia karena saya nggak punya anak. Kemudian kamu berusaha setengah mati untuk punya anak, padahal itu adalah sesuatu hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mau diusahakan kayak apa, kalau Allah tidak berkenan memberi, nggak akan pernah dikasih. Kita mulia karena kita hamba Allah. Kita mulia karena kita umat Nabi Muhammad. Saya ulangi, kita mulia karena kita adalah hambanya Allah. Kita mulia karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya punya teman seorang ustazah berdakwah di Australia. Karena dia memang orang sana, kami sekolah di guru yang sama di Tarim Hadramaut Yaman. Satu waktu berapa tahun silam, mungkin 10 tahunan yang lalu, datang ke Indonesia. Terus mengisi di beberapa kajian di Jakarta, saya yang menerjemahkan. Dia pakai bahasa Arab sehingga saya bisa terjemahkan. Aslinya dari negeri Arab, tapi kemudian tinggal dan berdakwah di Australia. Dia bercerita, dia bilang tambah banyak orang-orang di Sydney, beliau tinggal di Sydney, yang memutuskan diri untuk masuk Islam. Kalau yang laki-laki ditalkin sama ustadz, yang perempuan ditalkin kalimat syahadat oleh ustazah, dan beliau itu yang pegang satu masjid yang besar di Sydney. Kalau ada orang-orang masuk Islam, maka masuk Islamnya ditalkinkan atau diimlakan sama beliau itu. Beliau bilang, saya seringkali tertarik dengan apa yang membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka banyak belajar dari saya, tapi saya pun juga banyak belajar dari mereka. Saya kaget ketika saya dengar ustazah ini bilang saya banyak belajar dari para mu'allaf ini. Beliau kemudian cerita, saya itu belajar menghargai Islam dari mereka, orang-orang mu'allaf ini. Dia bilang ada seorang perempuan, anak gadis, umur 20-an, masuk Islam hari Jumat. Saya mentalkin dia Islam hari Jumat. Malamnya, malam Sabtu, dia telepon saya, karena memang saya bagi nomor telepon. Waktu itu masih zaman telepon rumah tuh. Saya kasih sama dia nomor telepon rumah saya. Saya bilang, kalau ada apa-apa tentang Islam yang ingin kamu tanyakan,
silahkan kamu telepon saya. Dia bilang, baik Ustazah. Malam harinya betul-betul dia telepon saya. Dia bilang, Ustazah, saya mau tanya, apa pakaian yang Allah mau saya pakai? Apa pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai? Ustazah, teman saya ini, Ustazah Ibtisam Abdurrahman, dia bilang urusan pakaian itu bukan urusan yang mudah, bahkan untuk orang-orang yang sudah Islam lama di negeri barat, maksudnya di negeri sana ya, di Australia sana. Jadi saya takut dia nantinya malah menjauh dari Islam karena Islam berat banget gitu. Jadi saya bilang sama dia, kamu nggak usah masalahkan urusan pakaian dulu aja. Kamu bisa mulai dari yang lain. Saya akan ajarkan kamu untuk sholat. Saya akan ajarkan kamu untuk baca zikir. Itu sesuatu yang akan menenangkan hati. Dia bilang, Ustazah, saya akan pelajari semuanya. Tapi saya juga minta pertanyaan saya Ustazah jawab. Pakaian apa yang Allah mau untuk saya pakai? Akhirnya karena terus didesak, Ustazah Ibtisam kemudian kasih tahu pakaiannya. Dia bilang Islam tuh nyuruh kita untuk berpakaian yang longgar, pakai jilbab. Tidak boleh ada yang terbuka selain wajah dan tangan, menurut pendapat beberapa ulama. Akhirnya kemudian dia bilang, oh baik Ustazah. Warnanya bagaimana Ustazah? Yang semakin tertutup semakin baik. Bentuknya Ustazah, modelnya apa aja yang penting tertutup, yang penting tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Baik Ustazah. Dia bilang pagi harinya jam 7 pagi ada yang ketuk bel rumah saya. Saya buka, anak perempuan kemarin yang masuk agama Islam, yang dia talqin ajaran talqin kalimat syahadat kemarin pakai jeans, pakai t-shirt, pakai kaos pendek. Pagi hari itu pakai abaya panjang, kemudian dia pakai kerudung. Dia bilang, seperti inikah Ustazah pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai? Ustazah Ibtisam kemudian bilang, yuk silakan masuk. Dia bilang, iya benar, tepat seperti inilah pakaian yang Allah inginkan buat kamu pakai. Mari masuk rumah saya. Dia bilang, saya penasaran sama dia. Saya tanya, kenapa kok kamu masuk Islam langsung kepengen mengubah penampilan kamu, padahal itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Yang Islam udah lama aja kadang-kadang banyak yang tawar-tawaran urusan pakai jilbab kan, apalagi urusan pakai kaos kaki. Saya nggak mau lihat kaki-kakinya dah. Kadang suka masih tawar-tawaran urusan nutup aurat. Kadang-kadang kita nih udah pakai jilbab, kalau hadir pengajian rapi-rapi jilbabnya. Tapi ntar kalau lagi ada tukang bakso lewat depan jalan, jilbabnya ketinggalan. Bu, kok nggak pakai kerudung? Oh iya, saya takut kalau saya ambil kerudung dulu, baksonya udah jalan. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Jadi Ustazah tanya, Ustazah Ibtisam teman saya ini nanya, apa yang membuat kamu ingin segera menutup aurat di hari pertama kamu baru masuk Islam? Padahal untuk orang Islam saja terkadang hal yang semacam ini masih berat, apalagi buat kamu yang baru masuk dalam agama Islam.
Dan dia bilang, Ustazah mungkin tidak pernah merasakan keringnya hati, hampanya hati ketika kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Saya puluh tahun dari kecil lah ya, sampai dia saat itu saya hidup di atas muka bumi, tapi saya nggak tahu Tuhan saya siapa. Saya makan rezeki, tapi saya nggak tahu siapa yang memberikannya kepada saya. Saya bernafas dengan paru-paru, tapi saya nggak tahu siapa yang memberikan paru-paru kepada saya, siapa yang menghembuskan nafas untuk saya, siapa yang memberikan oksigen kepada saya. Saya tinggal di atas muka bumi dan saya tidak tahu siapa yang menciptakan bumi ini. Sampai kemudian hidayah itu datang, seolah-olah dia menyapa saya. Rasanya seperti anak yang berpuluh tahun tidak diakui oleh orang tuanya. Sekarang orang tuanya berkenan untuk mengakui sebagai anaknya. Ustazah, jangankan sekedar pakaian, andai dia memerintahkan yang lebih berat lagi, saya akan melaksanakannya. Karena saya takut kalau saya tidak melaksanakannya, saya takut hidayah iman ini dicabut kembali olehnya. Saya takut jika sampai dia kemudian tidak mengakui lagi saya sebagai hamba-Nya. Jangankan sekedar pakaian, Ustazah, dia mau suruh apa aja saya akan mengerjakannya, karena saya senang banget sekarang saya hidup di atas muka bumi ini, sementara Tuhan yang menciptakan semesta berkenan mengakui saya sebagai hamba-Nya. Disitulah letak kemuliaanmu, Bu. Disitulah letak kemuliaanmu, Dek. Kenalilah dirimu, kamu adalah hamba Allah. Silahkan berkaca, jangan sekarang. Pandangi wajahmu, dirimu itu di kaca. Terus kamu bilang, hidung saya dari Allah, mata saya dari Allah, tangan kaki saya dari Allah. Yang menghidupkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah Allah. Bu, Ibu suka mikir nggak? Saya ini orangnya suka mikir. Saya lihat-liatin di atas kepala ini kan rambut, di atasnya mata juga rambut, bahkan di mata juga ada rambut, di hidung juga nih dalamnya ada rambut. Tapi Bu, kalau rambut kita gundulin, habis itu tumbuh panjang bisa sampai ke kaki. Tapi kalau alis Ibu gundulin, dia akan tumbuh segitu aja, Bu. Bulu hidung juga gitu, bulu mata juga gitu. Kalau cabut dia tumbuh lagi, tumbuhnya segitu aja. Gak ada tuh di antara kita yang bulu matanya tumbuh sampai panjang-panjang, sampai harus dipotong setiap berapa hari gitu. Bulu hidung kalau Ibu biarin, gak akan, Bu, sampai dia jatuh-jatuh ke bawah mulut gitu. Gak ada. Menurutmu siapa yang memerintahkan kepada mereka? Bulu hidung udah segitu aja ya, alis udah segitu aja, bulu mata segitu aja, nggak boleh panjang lagi.
Siapa yang menjadikan alam semesta ini berputar? Menurutmu, ibu-ibu sekalian, ini kamu makan 5 menit kemudian, Bu, 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, setengah jam kemudian, makanan tersebut masuk berupa makanan, kemudian kamu telan di dalam situ, langsung tuh vitaminnya diserap, proteinnya diserap, semua yang baik-baik diserap, kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan, vitamin-vitaminnya langsung naik ke mata, bikin matanya jadi terang, masuk ke kulit, bikin kulitnya jadi lembab, masuk ke akal, akalnya jadi lebih bisa jalan, ke anggota tubuh semuanya. Siapa menurutmu yang melakukannya? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak ikut-ikut ngatur isinya perut kamu itu. Kamu nggak ngerti, nggak ikut-ikutan ngatur anggota tubuh kamu tersebut itu. Ibu-ibu sekalian, 4 tahun yang lalu bumi ini dibuat berhenti hanya karena satu penyakit yang namanya COVID. Bu, saya rasa semuanya ngerasain ketika banyak di antara mereka hanya gara-gara Allah SWT utuskan penyakit yang sangat kecil sekali, yang gak bisa kelihatan, virus yang sangat kecil sekali, gak kelihatan kecuali dengan mikroskop yang sudah dibesarkan sampai dengan 1000 kali lipat baru kelihatan. Ibu-ibu sekalian, sampai bikin orang kehabisan nafas. Ketika nafas mereka habis, Bu, beli oksigen. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, betapa mahalnya oksigen yang selama ini kita hirup. Dari mana datangnya? Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Anggota tubuh kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita dikasih sama Allah anggota tubuh kita. Dan alhamdulillah Allah berkenan mengakui kita sebagai hamba-Nya. Sesudah Allah ciptakan kita lengkap dengan seluruh anggota tubuh kita, Allah meminta kita, bahkan menganjurkan kepada kita untuk terus-terusan menyebut-nyebut namanya. Ada banyak orang-orang di atas muka bumi ini Allah ciptakan lebih cantik darimu, Allah ciptakan lebih kaya darimu, Allah ciptakan lebih baik, lebih lembut darimu, suaranya lebih bagus, kulitnya lebih bagus, segalanya lebih bagus Allah kasih. Tapi Allah tidak memberikan kepada mereka iman. Allah tidak berkenan untuk mengakui mereka sebagai hamba-Nya, sehingga hamba tersebut pun tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ia hidup di atas muka bumi, makan, tidur, kawin, tapi nggak tahu siapa yang telah menciptakan dia selama ini. Ibu-ibu sekalian, tidakkah kehidupan yang seperti itu hampir mirip saja dengan kehidupannya binatang? Binatang juga makan kayak kita makan. Binatang juga minum seperti kita minum. Binatang kalau makan mulu tapi nggak minum juga, apa tuh namanya? Tersedak, ibu-ibu sekalian. Binatang juga tidur sama kayak kita tidur. Binatang juga kawin. Laki-laki sama perempuannya, jantan sama betinanya juga kawin. Sama kita. Kalau kamu hidup cuman buat itu,
Apa bedanya antara kamu sama kambing? Apa bedanya antara kamu sama monyet? Akan tetapi Allah memuliakan kita dalam 5 kali sekurangnya sehari semalam kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berpakaian bersih, menghadap ke arah kiblat, sudah berwudu, bersesuci, kita kemudian angkat tangannya, kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saya nyari rezeki, tapi urusan rezeki urusan yang kecil. Yang besar adalah Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya suami, tetapi urusan saya dengan suami bagaimanapun tetaplah urusan yang kecil. Sebab suami saya hamba, saya pun juga hamba, dan kami berdua berada dalam kendali pemilik kami berdua, Allahu Akbar. Suami saya kecil, yang besar adalah pencipta suami saya, Allahu Akbar. Kita punya anak, akan tetapi urusan sekolah anak kita, urusan rezeki anak kita, urusan pakaian anak kita, urusan anak kita sekarang lagi mau minta dibeliin HP. Semua urusan tersebut adalah urusan kecil, sebab yang besar adalah yang menciptakan anak kita, namanya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ketika kamu menjadi seorang hamba, Allah izinkan kamu buat sholat, dan itu adalah relaksasi paling tinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Sebab urusan itu ruwetnya kayak apapun, ketika kita haturkan kepada Allah, urusan itu seperti apapun susahnya, ketika kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengatakan wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah tidak ada perkara yang rumit, bagi Allah tidak ada perkara yang susah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segalanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah ketika menghendaki segala sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, aku agungkan Engkau seagung-agungnya. Aku bertasbih kepadamu ya Allah sepanjang siang dan malamku ya Allah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan diriku yang hina, yang kecil, yang tidak berdaya, yang miskin, yang bodoh, yang tidak paham apapun, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita hina dina saudaraku sekalian, sebagai manusia, dengan segala kerendahan kita, dengan segala kekerdilan kita, kekecilan kita, kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita, ya Allah, saya kecil, tapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha besar. Karenanya saya tidak takut apapun. Ya Allah, saya miskin,
tapi bersama dengan saya dan Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya. Karenanya saya tidak takut terhadap apapun. Ya Allah, saya bodoh, saya tidak mengerti, akan tetapi bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang mengetahui segalanya. Karenanya saya tidak takut apapun. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan diri saya ya Allah yang kecil, yang hina dina ini kepada Engkau, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa ya Allah, saya menginginkan kebaikan darimu. Muslimah, saya tunduk patuh terhadap perintahmu ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak pernah ragu-ragu kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, salat saya ini bukan hanya salat aja ya Allah, wa nusuki, seluruh ibadah saya, bahkan bukan hanya ibadah aja ya Allah, mahyai, hidup saya makan, saya bangun tidur, saya pakai baju, saya mandi, saya masak, saya bersih-bersih, saya rapi-rapi rumah, saya berjalan keluar rumah, saya mencari nafkah, saya mencari rezeki, saya bekerja, semuanya saya lakukan. Bahkan mati saya nanti pun ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Aku hidup untukmu, aku mati untukmu, aku beribadah untukmu, aku hidup untukmu, la syarikalah, tidak untuk selainmu ya Allah. Saya hidup bukan cuma mau nyari makan, saya hidup bukan cuma mau berpakaian, saya hidup bukan cuma mau nyenengin orang, enggak. Saya hidup untukmu ya Allah, untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, bukankah untuk itu aku diperintahkan? Wa ana minal muslimin, sebab saya adalah orang yang selalu menyerahkan diri, sebab saya adalah orang Islam. Alangkah indahnya menjadi umat Islam, alangkah indahnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah mulianya dirimu ketika menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya banyak ketemu orang-orang di atas muka bumi ini. Saya pergi kemana-mana, namun saya kasih tahu padanya, orang yang hidupnya paling bahagia adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya bergaul dengan warganya, orang-orang yang ketika saya cerita bahwa di negeri saya ada orang Islam yang nggak sholat, mereka nggak percaya. Karena mereka bahkan nggak bisa tidur ketika mereka tidak mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Ketika saya cerita sama mereka ada orang-orang di negeri saya orang Islam tapi nggak sholat, mereka bilang, "Sa'tidzan bihim ya Halimah, kamu suudzon Halimah. Mereka itu pasti sholat tapi kamu nggak lihat." Saya bilang enggak, mereka nggak sholat, lagi halangan kali Halimah, lagi datang menstruasi kamu nggak tahu. Enggak, orang laki-laki kok. Mereka pastinya sholat. Halimah, nggak mungkin ada orang Islam nggak sholat.
Gimana ceritanya sih nggak sholat? Nggak mungkin Halimah, nggak mungkin ada orang nggak sholat. Karena mereka bahkan jangankan nggak sholat, tertinggal sholat berjamaah saja mereka nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak enak tidur. Sedikit sekalian saya muliakan, mereka orang-orang paling bahagia yang saya kenal di atas muka bumi ini. Hidupnya senang, hidupnya bahagia. Ada satu perempuan namanya Hubabah Nur binti Alwi, beberapa tahun lalu meninggal dunia. Itu beliau tinggal seorang diri, rumahnya di atas, jadi bawahnya tuh kayak disewakan gitu. Jadi beliau masuk rumah tuh naik ke atas, beliau tinggal sendirian. Badan beliau bungkuk, kayaknya kena sakit apa gitu mungkin, sampai beliau jadi bungkuk. Beliau kalau naik ke atas rumahnya itu seperti merangkak gitu. Kalau lihat keadaannya, kayaknya sih sebab-sebab kebahagiaan tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Dikasih kesehatan, nggak sehat-sehat amat juga. Dikasih suami yang sayang, nggak ada, hidupnya sebatang kara. Punya anak-anak yang ngurusin, nggak juga, beliau nggak ada anak. So itu sekalian saya muliakan, kayaknya tuh kayak sebab-sebab hidup bahagia tuh kayak nggak ada gitu dalam diri beliau. Harta beliau ya sekedar buat makan, sekedar buat berpakaian gitu aja. Tapi tahukah kamu, saya berjumpa sama beliau berbelas kali, kalau malah berpuluh kali. Beliau sering hadir di majelis-majelis kami. Saya walaupun jadi santri, tapi guru saya suka mengadakan kajian di luar rumah, di luar pesantren, dan kami selalu hadir majelis-majelisnya. Yang beliau, Hubabah Nur bintu Alwi ini, selalu hadir di majelis tersebut. Berpuluh kali saya memandang wajahnya, sampai dengan sekarang saya nggak tahu raut mukanya kalau lagi nggak senyum. Karena selalu saja wajahnya diiringi dengan senyuman. Mereka orang-orang yang paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Bisa jadi nggak punya sebab-sebab kesenangan duniawi, akan tetapi camkan ucapan saya, hati kalau sudah terisi dengan Allah dan Rasulnya akan menjadi hati yang mulia, yang membuat pemiliknya berada di dalam surga bahkan semasa hidup mereka di atas muka bumi. Baru di dunia sudah serasa hidup di dalam surga. Sebab mereka selalu merasa bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuliskan beberapa kisah tentang mereka itu di dalam buku saya, Bidadari Bumi. Ada Bidadari Bumi 1, ada Bidadari Bumi 2. Saya tuliskan buku itu sengaja buat mengenalkan kepadamu, wahai perempuan-perempuan, hingga kamu punya panutan, punya teladan, biar kita bisa tambah kenal sama diri kita sendiri sebagai seorang perempuan yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala abamatuh. Ibu-ibu saudara sekalian saya muliakan, saya ceritakan ada namanya Hubabah Khadijah, salah satu dari yang saya ceritakan di dalam buku itu juga. Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Bu, saya kunjung kepada beliau, datang ke rumah beliau untuk minta didoakan, gitu ya. Waktu saya datang kepada beliau itu, ada orang yang lagi, oke, saya akan selesaikan jam 3:20. Karena azannya jam 3:27. Saya sudah diberitahu.
Boleh saya lanjutkan? Sedikit sekalian saya muliakan, waktu itu ada seseorang yang sedang ada di hadapannya Ubabah, lagi minta didoakan juga gitu. Ubabah ini perempuan tua, itu dipanggilnya di sana Ubabah gitu. Beliau kemudian nanya gitu sama orang-orang yang ada di depan saya nih, kalian datang dari mana? Disebutkan nama kampungnya. Oh, saya punya teman dari situ juga. Kalian kenal nggak? Namanya Salma misalnya gitu ya. Salma binti ini al ini gitu. Kasih tahu sama dia. Orang itu kemudian bilang, oh iya kami kenal Baba. Gimana kabarnya? Maaf Baba, beliau sudah meninggal dunia. Dia ngasih taunya tuh kayak sedih gitu. Maaf Baba, beliau udah meninggal dunia. Baba Khadijah ketika dengar dia sudah meninggal dunia, Baba Khadijah gini, wah sudah meninggal ya, senangnya. Saya sampai kaget banget. Saya ada di pojokan, saya bilang, wow, ini sesuatu hal yang tidak pernah saya tahu gitu. Ada orang-orang hidup di atas muka bumi tapi nggak takut sama mati. Bahkan bukan hanya tidak takut sama mati, kayak kangen, kepengen sama mati gitu. Kangen sama kematian. Wah enaknya ya, sudah meninggal tuh. Saudara sekalian saya muliakan, beliau kemudian meninggal dunia beberapa minggu sesudah itu di bulan Ramadan, dan saya takziah. Ketika saya takziah, saya dengar tentang cara beliau meninggal dunia. Khadimahnya yang berkhidmah kepada beliau bercerita, itu khadimah tinggal sama beliau puluhan tahun, dari mulai masih muda sampai sekarang udah punya suami, udah punya anak besar-besar. Dia bilang, saya tadi malam nemenin Hubabah sholat maghrib. Ketika datang azan maghrib, nemenin buka puasa, kurma, air, habis itu sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib, beliau bilang, nak, nanti kalau datang waktu isya, cepetan naik ke sini ya. Kamu kan mau buka nih sekarang. Nah, habis buka puasa, habis makan sama suami, sama anak-anak kamu, cepetan naik kemari ya, rumahnya di bawah. Dia bilang, karena saya malam ini mau sholat tarawih lebih awal, mau sholat witir lebih awal, karena saya mau pergi kondangan. Perempuan tersebut yang cerita sama saya, khadimahnya itu, diturun sambil mikir, kondangan, siapa yang ngawinin bulan Ramadan seperti ini? Tapi dia siapin makan semuanya, habis selesai makan, dia cerita sama suaminya, tadi Ubabah minta saya buat cepet-cepetan kalau azan isya terdengar gitu. Begitu suara azan isya kedengar, kata suaminya, cepetan naik deh, udah biar ini saya yang rapiin, saya yang cuci piring dan seterusnya, kamu udah naik aja cepetan. Dia bilang, saya pun naik, Ubabah lagi mandi, keluar kamar mandi, udah pakai baju yang cantik, udah pakai baju yang beliau siapkan buat kalau dapet lebaran, dia mau pakai baju itu, kayak baju baru, wangi, udah sampoan, udah semuanya. Saya kemudian tanya, Ubabah memangnya mau kondangan, siapa yang kawinan? Ubabahnya diam aja, karena dia mau mengerjakan sholat tahiyatul wudu. Nah, itu sebaiknya jangan berbicara dulu kalau kita habis wudu, kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah wudu. Habis selesai sholat sunnah wudu, nanya lagi, Ubabah katanya mau kondangan. Ubabah kondangan kemana sih Ubabah? Ubabahnya bilang, yuk saya nih cepet-cepetan nih sekarang, yuk kita buruan sholat isya. Sholat isya, habis selesai sholat isya, kemudian beliau sholat ba'diyah isya, sholat tasbih, habis itu kemudian beliau sholat tarawih 20 rakaat, habis itu beliau sholat witir 11 rakaat, habis itu beliau menghatamkan Al-Quran, karena beberapa hari beliau baca Quran, sudah hatam Qurannya, beliau baca tuh semuanya. Dia heran gitu, Wabah kenapa semuanya dikerjakan sekarang, enggak nanti-nantian aja dikerjakannya? Takut, kata Wabah, enggak, harus sekarang karena enggak akan keburu lagi. Habis sudah selesai semuanya, Ubabah kemudian lepas mukenanya, terus beliau bilang, sekarang nih saya mau pergi kondangan, sekarang saya mau pergi kondangan, kayak seneng banget gitu. Beliau kemudian masuk ke dalam kamar, katanya khadimahnya, saya buka
jendela, saya cari-cari barangkali ada mobil gitu yang siap menjemput beliau. Ternyata nggak ada. Beliau masuk ke kamar, nggak keluar lagi. Jadi diikutin sama khadimahnya. Dilihat Hubabah sedang berbaring di atas tempat tidurnya, sambil senyum gitu. Samperin, Hubabah, katanya mau pergi kondangan, kok malah tiduran? Dia bilang, sekarang nih nak, saya mau berangkat. Hubabah maksudnya siapa yang undang Hubabah? Hubabah mau pergi kondangan, siapa yang undang? Beliau kemudian menjawab, yang undang saya Allah. Saya sekarang sudah diundang sama Allah. Sekarang saya akan berangkat menuju Allah. Seneng banget gitu ceritanya. Sampai dia bilang, ketika Hubabah bilang seperti itu, saya baru paham bahwa yang dia maksudkan adalah mau meninggal dunia. Saya pegangin tangannya, kemudian saya bilang, Hubabah jangan pergi, nanti saya sama siapa? Hubabah jangan pergi. Hubabah Khadijah kemudian berkata, nak, saya sudah sangat merindukannya, saya sudah sangat menginginkannya. Jadi biarkan saya berangkat, saya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memanggil diriku ini. Dia bilang dari enaknya meninggalnya Hubabah, saya sampai bilang, kalau gitu saya ikut juga Hubabah, saya mau juga deh, sekarang juga deh. Hubabah Khadijah berkata pada saya, likullin nas lahu awan, semua orang ada waktunya masing-masing. Nah, baru datang waktu saya, belum datang waktumu sekarang. Tolong sampaikan salam kepada semua yang nanti akan datang ke rumah ini. Sampaikan salam maaf saya untuk mereka, dan katakan kepada mereka, jika mereka punya salah pada saya sudah memaafkan mereka semuanya. Beliau kemudian memandang ke atas sambil tersenyum, kemudian berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir dan meninggal dunia. Hamba Allah meninggalnya aja semulia itu, Bu. Hamba Allah meninggalnya aja seindah itu. Seindah itu. Orang kalau hidup sebagai hamba Allah, nggak ada apapun yang bisa menghinakan dia, bahkan kematian sekalipun hanya akan semakin memuliakan dia, hanya akan semakin memuliakan dia. Dia hidup mulia sebagai hamba Allah, mati dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah, dikubur hidup dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah, di mahsyar dibangkitkan dalam keadaan mulia sebagai hamba Allah. Amalnya ditimbang sebagai hamba yang mulia di sisi Allah. Melewati jembatan Sirat, dia akan melintasinya secepat kilat, sebab dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan iman Islam ada di dalam hatimu, dan itu seharusnya adalah penyebab kemuliaanmu. Bu, kenalilah lagi dirimu itu, gali lagi iman Islam di dalam hatimu itu. Ingatkan terus kepada dirimu, wahai diri, kita adalah hamba Allah. Wahai diri, kita adalah hamba Allah. Wahai diri, pastikan Allah ridha kepada kita. Tinggalkan dosa-dosa, Bu. Dia hanya akan membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa menghalangkanmu dari ridha Allah. Karenanya dekati Allah, dekati dengan amal solehmu. Tinggalkan dosa-dosa yang selama ini kamu lakukan. Dekati Allah, itulah yang akan membuat hidupmu menjadi hidup yang mulia. Dan cara yang paling dekat untuk mendekatkanmu kepada Allah adalah dengan mendekati kekasih Allah, namanya Sayyiduna Muhammad, namanya Nabi Agung Muhammad, namanya Nabi besar Muhammad.
kamu pengen jadi hamba yang mulia di sisi Allah, dekati, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan membuat hidupmu menjadi hidup yang mulia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kenal kepada diri kita dan tahu di mana letak kemuliaan kita. Semoga sesudah saat ini tak ada siapapun di antara kita yang meninggalkan sholat. Kita pun akan mulai belajar untuk bangun di waktu malam mengerjakan tahajud kita. Kita akan lebih hati-hati terhadap Al-Quran, akan lebih memperhatikan lagi untuk membaca Al-Quran, akan lebih memperhatikan lagi untuk bersedekah dan untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jalan taat berhasil kita tempuh, insya Allah. Kita akan akhiri majelis ini dengan kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Saya mendoakanmu, semoga Allah berkenan memandangmu dengan pandangan rahmatnya. Semoga Allah berkenan menerimamu dan ridha kepadamu. Saya mendoakanmu, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu dan tidak berkehendak untuk menyiksamu, untuk membuatmu menderita, tidak di dunia, tidak pula di hari akhirat. Saya mendoakanmu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya dan memuliakan hidupmu di dunia dengan taat di jalannya, di saat kematian dengan membawa husnul khatimah, di akhirat dengan kebahagiaan dan keselamatan hingga berakhir dengan surga. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Saya mendoakanmu, semoga semua yang hadir di tempat ini dan yang sedang mendengarkan kajian ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hidupmu. Allah memuliakan anggota tubuhmu dengan taat. Allah memuliakan hatimu dengan dijadikan hati yang bersih. Dipenuhi hatimu dengan keimanan, keyakinan kepadanya, keridhaan terhadap ketetapan-ketetapannya, rasa syukur atas nikmat-nikmat yang datang darinya. Dan semoga semuanya jadi hamba Allah yang salehah, yang jadi istri yang salehah, yang jadi ibu yang salehah, yang jadi anak, orang tuanya merasakan bakti dirinya kepada orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, birmatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal minbus wa bair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Ya Allah, sembuhkanlah yang sedang sakit, mudahkanlah yang sedang sulit, lapangkanlah yang sedang sempit, hiburlah bagi hati yang sedang sedih. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan mulia hingga nanti apabila datang ajal menjemput kami, matikanlah kami pula dalam keadaan mulia. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikanlah pula kami dengan kalimat tersebut ya Allah, di dalam kubur, di mahsyar, di hari hisab, sampai saat kami melewati jembatan Sirat. Jadikanlah kami dapat membawa kalimat syahadat ya Allah, hingga kalimat tersebut dapat menjadi pintu pembuka surga, kunci pembuka pintu surga bagi diri-diri kami, sesuai dengan ucapan